Selamat datang di podcast Horror Chat. Podcast ini adalah salah satu segmen podcast horor dari HRD Bacot. Silahkan duduk manis dan selamat mendengarkan. Kembali lagi di podcast Horror Chat episode 4 ya. Sorry banget nih suara micot bindeng. Soalnya katanya sih akhir-akhir ini banyak yang sakit, pilek, demam, batuk gitu loh. Ini kayaknya micot kena ketularan, nggak tahu siapa. Jadi suaranya bindeng. Tapi semoga tetap bisa diikuti ya. Untuk episode keempat ini ada 2 cerita dari netizen. Ini langsung bacain aja lah ya, tanpa berlama-lama. Cerita pertama. Oke, cerita ini terjadi di bulan Mei tahun 2009. Ceritanya, gue adalah anak baru di dunia korporasi. My previous experience adalah trainer dan mentor di NGO berbasis Komdev. Di korporasi besar itu, gue kayak anak bawang yang jadi head section training dan development unit di dalam HR department. Atasan gue, departemen HR. Atasan gue, departemen head HR adalah seorang senior di grup korporasi itu. Master lulusan OSI. Gue kerja masih bermindset anak NGO alias idealis. Nggak sampai setahun, performa kerja gue dinotis sama CEO. Gue dipromosi jadi departemen head HR dan entah kenapa si senior didemosi ke GA section, ngurusin pengadaan barang buka cabang. Semenjak gue jadi dep head, kinerja gue malah drop. Gue sering sakit dan gak masuk kantor. Setiap di kantor, perasaan gue selalu was-was sampai sesak nafas. Di kantor ada anak internal audit yang lumayan berbakat cenayang. Dia bilang, gue kudu berobat ke quote-on-quote orang pintar karena sakit gue gak wajar. Dia merasa ada sesuatu di ruangan gue. Awalnya gak percaya, tapi kondisi gue udah gak ketolong. One day, dia bawain air buat gue di kantor, air doa gitu. Setelah gue minum seteguk, tiba-tiba perut terasa bergolak-golak. Gue buruan lari ke toilet, terus muntah-muntah. Isi muntahannya hanya air bening, tapi banyak banget. Padahal gue cuma minum seteguk, sampai perut kayak dikuras. Bulu kuduk pun berdiri sekujur badan. Akhirnya, gue bersedia diantar ke orang pintar, referensi teman kantor tadi. Diagnosanya, gue kena guna-guna. Siapa yang ngirim? Gue kaget. Kenapa sirik sama gue yang bukan apa-apa? Gue gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa juga. Konon di badan gue dikirim sejenis batu. Itu yang bikin gue sakit-sakitan. Jadi batunya harus dibuang atau dikembalikan ke pemiliknya. Lalu dilakukan ritual pembersihan. Pasca pembersihan, tubuh gue terasa nyaman, ringan, dan gak merinding-merinding lagi. Lalu dikasih doa perisai. Wajib dibaca pas maghrib selama masa pembersihan seminggu sampai 10 hari. Gue gak mau nuduh siapa-siapa atau mencurigai siapapun. Tapi di dunia modern ini, guna-guna atau santet is still real katanya. Motivasi orang melakukan ini bisa jadi saat mereka kehilangan kuasa dan harga diri tapi minim logika. Stay awake guys, gitu katanya. Terima kasih untuk ceritanya. Jadi ya memang gue sebagai HR juga sempat waktu itu di kantor gue tuh ada kejadian serupa gitulah. Jadi karyawan tuh mengeluhkan sesuatu lah mirip-mirip gitu. Terus setelah pergi ke profesional dan ternyata
nggak ada apa-apa, ternyata ya itu root cause-nya ada di guna-guna gitulah gitu. Jadi memang di dunia kerja tuh terjadi nggak suka terus untuk memperebutkan jabatan atau memperebutkan project gitu. Itu banyak yang sampai ke ranah ini gitu. Jadi berhati-hatilah memilih lingkungan kerja yang sehat lah gitu. Seram-seram. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Oke, cerita kedua. Jadi si pengirim cerita ini ingin menceritakan, ceritanya lumayan pendek ya. Dia pengen menceritakan gangguan di ruangan kerjanya dia yang panas. Jadi lokasi kerjaku saat itu adalah di salah satu kawasan pergudangan. Terlihat luas sekali, namun minim pencahayaan. Aku adalah salah satu staf HR di sana. Dalam ruangan HR hanya ada aku dan manajerku yang kerja di ruangan tersebut. Dan ruanganku itu terpisah jauh dengan tim dari departemen lain. Singkat cerita, ruanganku itu panas banget. Padahal AC full dan entah kenapa aura dan udaranya tuh terasa panas. Dan saat aku pertama kali masuk di perusahaan tersebut, karyawan lain menanyakan apa aku sudah merasakan hal mistis di ruangan itu. Karena banyak sekali yang merasakan hal yang sama. Saat itu aku belum merasakan apa-apa. Seminggu, 2 minggu, mulai merasakan hal yang aneh. Selalu saja ada yang kelihatan melihat ke arahku, bentuknya besar dan hitam kalau aku sedang bekerja. Karena sampingnya dari ruanganku itu ruangan meeting yang disekat. Jadi kayak ada kaca transparan dan jarang sekali digunakan. Sampai aku gak berani buat sendiri, berada di ruanganku sendiri. Hawa panasnya tuh beda. Akhirnya aku merasa gak nyaman kerja di situ, gak konsentrasi, karena merasa ada yang selalu nemenin selain manajerku jika aku sedang sendirian di sana dan selalu. Namun sekarang udah gak kerja di sana lagi. Sudah gak sanggup untuk berada di ruangan dengan aura yang panas. Oke, cukup sekian ceritanya. Jadi si pengirim cerita ini dari cerita ini ya, gue simpulkan dia resign karena ruangannya panas. Walaupun AC-nya udah full gitu, tapi tetap panas gitu. Dan mungkin dia udah mencoba untuk ya udah jalanin aja, sabar, laluin aja. Tapi ya itu, dia ngerasa ada yang selalu ngeliatin, ada dia mungkin melihat bayangan-bayangan hitam gitulah. Terus mungkin dia simpulkan ini berkaitan dengan kondisi ruangan kerja yang panas gitu. Jadi ya udahlah, nggak sanggup gue resign aja gitu. Nah, selalu berhati-hati ya guys. Setelah cek freon AC, mungkin kalau freonnya udah bener ya berarti emang ada something lah di situ gitu. Mungkin banyak juga yang ngerasain hal yang sama. Cuman kalau mencot sih, kalau ruangan udah panas dan AC nggak mempan ya mungkin sama sih, mungkin resign aja gitu. Karena ya gimana, nggak bisa kerja juga, nggak nyaman kan. Udah bilang ke manajemen mungkin atau atasan, tapi nggak ada solusi, ya udah resign aja gitu. Karena ya kasihan kan. Mungkin sekian waktu betah, tapi kalau udah lama juga gerah juga kan. Kasihan. Oke. Cukup sekian episode keempat. Sampai bertemu di episode kelima. Bye-bye.